Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yohana Noperatrigis, nomor induk mahasiswa 204-111-034 dari kelas B Program Studi Farmasi Universitas Citra Bangsa. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang cara menentukan titik leleh. Ada 4 pokok pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, teori dasar titik leleh. Yang kedua, alat dan bahan yang digunakan dalam menentukan titik leleh. Yang ketiga, prosedur kerja dalam menentukan titik leleh. Yang keempat ialah hasil dan pembahasan. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yakni teori dasar titik leleh. Titik leleh adalah temperatur di mana zat padat berubah wujud menjadi zat cair pada tekanan 1 atmosfer. Dengan kata lain, titik leleh merupakan suhu ketika fase padat dan fase cair sama-sama berada dalam kesetimbangan. Titik leleh zat padat adalah suhu di mana zat tersebut akan berubah wujud menjadi cair. Titik leleh suatu zat padat tidak mengalami perubahan yang berarti dengan adanya perubahan tekanan. Pengaruh ikatan hidrogen terhadap titik leleh tidak begitu besar karena pada wujud padat jarak antar molekul cukup padat atau cukup berdekatan, dan yang paling berperan pada wujud padat terhadap titik leleh adalah berat molekul. Selain berat molekul, yang berpengaruh ialah bentuk simetris molekul. Perbedaan titik leleh senyawa-senyawa dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya adalah perbedaan kuatnya ikatan yang dibentuk oleh unsur dalam senyawa tersebut. Semakin kuat ikatan yang dibentuk, semakin besar energi yang diperlukan untuk memutuskannya. Dalam menentukan titik leleh, ada faktor-faktor yang mempengaruhi cepat dan lambatnya zat tersebut meleleh. Di antaranya, yang pertama ialah ukuran kristal. Ukuran kristal sangat berpengaruh dalam menentukan titik leleh suatu zat. Apabila semakin besar ukuran partikel yang digunakan, maka semakin sulit suatu zat meleleh. Begitu pula sebaliknya. Faktor yang kedua ialah banyaknya sampel. Banyaknya sampel suatu zat dapat mempengaruhi cepat lambatnya proses pelelehan. Hal ini dikarenakan apabila semakin sedikit sampel yang digunakan dalam pelelehan, maka semakin cepat proses pelelehannya. Begitu pula sebaliknya, jika semakin banyak sampel yang digunakan, maka semakin lama proses pelelehannya. Faktor yang ketiga ialah pengemasan dalam kapiler. Pemanasan dalam suatu pemanas harus menggunakan bara api atau panas yang bertahan. Adanya senyawa lain yang dapat mempengaruhi range titik leleh tersebut. Baik, pokok pembahasan yang kedua ialah alat dan bahan yang digunakan dalam menentukan titik leleh. Yang pertama ialah alat. Alat yang digunakan yang pertama ialah termometer. Yang kedua, kapiler yang salah satu ujungnya tertutup. Yang ketiga, gelas kimia. Yang keempat, pemanas. Yang kelima, klaim dan standar. Yang keenam, tabung reaksi kecil. Yang ketujuh ialah alat yang digunakan untuk menentukan titik leleh, yakni melting point apparatus. Yang kedua ialah bahan yang digunakan. Yang pertama ialah parafin.
Yang kedua ialah asam salsilat. Baik, pokok pembahasan yang ketiga ialah prosedur kerja dalam menentukan titik leleh. Ada 14 prosedur kerja. Yang pertama ialah zat yang akan ditentukan titik lelehnya diambil atau diminta kepada pengawas. Yang kedua, kapiler yang akan digunakan untuk menentukan titik leleh juga kita ambil. Yang ketiga, ujung terbuka kapiler dimasukkan serbuk zat yang akan ditentukan titik lelehnya sehingga kristal masuk ke dalam kapiler. Yang keempat, kapiler diangkat dari serbuk dan dibalik sehingga ujung tertutup menghadap ke bawah. Selanjutnya, ketok dinding kapiler dengan jari agar yang ditentukan masuk ke dalam dasar kapiler. Yang kelima, langkah ketiga dan yang keempat diulangi sekitar 5 hingga 8 mm kapiler terisi kristal. Selanjutnya, kapiler yang lain diisi dengan cara yang sama. Cara yang keenam ialah kapiler diikatkan pada termometer di mana ujung kapiler sejajar dengan ujung bawah termometer. Yang ketujuh, termometer dipasang pada standar dengan bantuan klem dan termometer dicelupkan pada pemanas yang digunakan. Yang kedelapan, pemanas dipanaskan dan selama pemanasan sekali-kali diaduk. Yang kesembilan, zat padat dalam kristal dan temperatur selalu diamati. Yang kesepuluh, termometer dibaca apabila zat padat dalam kapiler mulai mendidih. Yang kesebelas, zat padat yang telah meleleh semua diamati. Yang ke-12, range temperatur pelelehan dicatat. Yang ke-13, pemanas disingkirkan dan dibiarkan dingin. Yang ke-14, pengerjaan diulangi untuk zat-zat yang lain. Baik, pokok pembahasan yang keempat ialah hasil dan pembahasan. Hasilnya akan saya tunjukkan sebagai berikut. Pada hasil, zat yang dilelehkan ialah asam salsilat. Wujud awal padat, bentuk serbuk, berwarna putih. Cobaan pertama, zat yang digunakan asam salsilat, suhu awal 162 derajat Celcius, mulai meleleh 200 derajat Celcius, meleleh sempurna 204 derajat Celcius. Baik, berikutnya ialah pembahasan. Dalam percobaan menentukan titik leleh, zat yang digunakan ialah asam salsilat. Asam salsilat yang digunakan pada percobaan ini berbentuk kristal, berwarna putih, dan berupa padatan. Berdasarkan teori, titik leleh asam salsilat adalah 159 derajat Celcius. Dari percobaan yang dilakukan dengan menggunakan alat melting point apparatus, pada percobaan didapatkan suhu awal asam salsilat ialah 162 derajat Celcius. Asam salsilat mulai meleleh pada suhu 200 derajat Celcius serta didapatkan dalam keadaan meleleh sempurna ialah pada suhu 204 derajat Celcius. Range yang didapatkan adalah 200 derajat Celcius hingga 204 derajat Celcius dengan jarak range 4 derajat Celcius. Faktor-faktor yang mempengaruhi rentang titik leleh diantaranya yang pertama, kemurnian dari zat yang digunakan dalam percobaan titik leleh. Yang kedua, sifat.
dan kuatnya lemah dari kekuatan intramolekul. Intramolekul tersebut bertanggung jawab atas perbedaan yang diamati saat titik mencair. Ketidaksesuaian data dan teori ini disebabkan karena ketidaktelitian dan kelalaian yang dilakukan saat pelaksanaan percobaan. Dari hasil pembahasan yang telah saya jelaskan, dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, titik leleh adalah temperatur di mana zat padat berubah menjadi zat cair pada tekanan 1 atmosfer. Yang kedua, titik leleh bertambah dari kiri ke kanan dalam satu periode dan bertambah dari atas ke bawah pada golongan transisi. Yang ketiga, pengaruh ikatan hidrogen dan perubahan tekanan terhadap titik leleh tidak begitu besar. Yang keempat, penyimpangan titik leleh dapat disebabkan oleh tidak murninya suatu zat. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, pengemasan dalam kapiler. Yang kedua, banyaknya sampel. Dan yang ketiga, ukuran kristal. Baik, sekian penjelasan saya tentang cara menentukan titik leleh. Semoga penjelasan saya ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Selamat siang dan terima kasih untuk perhatiannya.